Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatwa-fatwa kontemporer. Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tidak khusyuk ketika sholat. Ada pertanyaan untuk Syekh tentang bagaimana hukum khusyuk di dalam sholat. Apakah ketidakkhusyuan dapat membatalkan sholat? Baiklah, inilah jawabannya. Tidak khusyuk ketika sholat itu mengandung beberapa arti sebagai berikut. Apabila yang dimaksud ketidakkhusyuan itu melakukan gerakan yang banyak seakan-akan tidak sedang melakukan sholat, seperti menggaruk-garuk badan, melihat jam tangan, menengok ke kanan atau ke kiri, membetulkan sorban atau ikat kepalanya dan sebagainya, maka hal ini membatalkan sholat. Karena perilaku seperti itu merupakan permainan, tidak menggambarkan seorang muslim yang sedang menghadap Rabb-nya dengan hati dan pikirannya, serta tidak menghormati sholat dan merasakan nilainya. Adapun jika ketidakkhusyuan itu dalam arti kadang-kadang melakukan gerakan sedikit, pikirannya menerawang kepada sesuatu di luar sholat, atau hatinya tidak hadir dalam sholat, maka hal seperti ini tidak membatalkan sholat. Meskipun dalam hal ini ia telah menghilangkan ruh sholat, yang pada hakikatnya ialah khusyuk. Allah berfirman, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Al-Mu'minun, ayat 1-2. Perlu diketahui bahwa khusyuk itu ada dua macam, yaitu khusyuk hati dan khusyuk anggota badan. Khusyuk hati ialah merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla, merasakan keagungannya, memperhatikan makna-makna Al-Quran, merenungkan ayat-ayat yang dibacanya atau didengarnya, merenungkan zikir-zikir yang diucapkannya seperti makna takbir, makna tasbih, makna ucapan Samiallahu liman hamidah, dan sebagainya. Makna zikir dan ayat-ayat yang dibaca ini dihadirkan dan direnungkan di dalam hati. Dengan begini ia merasa sedang berada di hadapan Allah atau menghadap Allah Azza wa Jalla. Sedangkan salat itu sendiri harus bersih dari permainan dan kesia-siaan. Seorang ulama salaf, Hatim al-Asham, pernah ditanya bagaimana cara ia menunaikan solat. Ia lalu menjawab, saya bertakbir dengan merenungkan hakikatnya. Saya membaca ayat Al-Quran dengan sungguh-sungguh dan tartil. Saya ruku dengan khusyuk. Saya sujud dengan merasa rendah. Saya merasa surga ada di sebelah kanan saya dan neraka di sebelah kiri saya. Titian berada di bawah kaki saya. Ka'bah berada di kedua kening saya. Malaikat maut berada di atas kepala saya. Dosa-dosa saya sedang meliputi saya. Pandangan Allah sedang mengarah kepada saya. Saya anggap solat saya ini sebagai solat yang terakhir dalam hidup saya. Dan saya sertai dengan keikhlasan semampu saya. Kemudian, saya mengucapkan salam. Saya tidak tahu apakah Allah menerima solat saya, ataukah dia justru berkata, lemparkanlah solat itu ke wajah orang yang melakukannya itu. Adapun solat yang dilakukan dengan pikiran dipenuhi cita-cita dan urusan keduniaan, begitupun hati sibuk dengan sesuatu selain solat, maka hal ini tidak diperbolehkan dan tidak layak dilakukan seorang muslim. Bagaimanapun juga, seorang muslim dituntut supaya menjauhkan semua itu dari pikiran dan hatinya ketika sedang sholat. Dan hendaklah ia melakukannya di tempat yang sekiranya mudah menimbulkan kekhusyuk. Merenungkan makna ayat-ayat dan lafal-lafal yang diucapkannya, serta mengonsentrasikan pikirannya sedapat mungkin. Mudah-mudahan Allah mengampuni apa yang di luar kemampuannya. Itulah kekhusyuan hati. Sedangkan kekhusyuan anggota badan merupakan penyempurna kekhusyuan hati, sekaligus sebagai lambangnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah atsar, kalau hati orang ini khusyuk, niscaya khusyuklah anggota tubuhnya. Diriwayatkan oleh Al-Hakim At-Tirmidzi. Maksudnya, jika sedang mengerjakan sholat, janganlah seseorang berpaling ke kanan dan ke kiri seperti musang. Jangan bermain seperti anak kecil. Atau jangan banyak bergerak hingga merusak kekhusyuan dan menghilangkan ruh sholat. Sebaliknya ia harus melaksanakannya dengan penuh ketundukan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Khusyuk badan juga merupakan sesuatu yang dituntut dalam sholat. Wallahu alam. Itulah fatwa dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Sampai ketemu di kajian atau fatwa-fatwa kontemporer lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.